wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, bab besarnya permulaan wahyu, yaitu diangkatnya Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul. Di bab besar ini ada 8 bab kecilnya, subbabnya, dan kita sudah bahas bab yang keempat, yaitu bab turunnya wahyu yang pertama. Nanti ada pembahasan di bab yang ketujuh, ya, yang berhubungan erat dengan pembahasan bab keempat, ya, bab ketujuh. Kenapa dilengkap? Ya, karena secara historis, ya, ini tahapannya setelah turun wahyu pertama, ya, nanti ada respon dari sang istri tercinta, kemudian terjadi terputusnya wahyu, baru nanti turun wahyu yang kedua. Nah, kenapa kok masih berhubungan dengan 4 dan 7 ini? Ya, karena nanti ulama, dan sudah dijelaskan kemarin, ya, ulama bersilang pendapat tentang surat apakah, ya, yang pertama kali turun. Ya, ada yang mengatakan ini surat apa namanya, Al-Alaq, ada yang mengatakan surat Al-Mudatsir. Ya, kita langsung saja bahas nanti, ya. Nah, itu secara hubungan, ya, memang berhubungan. Ya, ulama mengatakan yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Mudatsir. Nah, ada yang mengatakan yang pertama Al-Mudatsir. Nah, di situ nanti ada silang pendapat di antara ulama dan sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Namun secara historis, ya, ini ada di posisi poin ke-7. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita bab keempat ini, subbab yang keempat, yaitu tentang turunnya wahyu pertama. Seperti sudah dijelaskan tadi, ya, di sini ada silang pendapat di antara para ulama, sekurang-kurangnya ada 3 pendapat, ya, yang disebutkan oleh para ulama mengenai mana ayat yang pertama kali turun, ayat yang mana, ya. Yang sudah dijelaskan yang pertama, pendapat yang pertama adalah ayat atau surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5 saja, tapi bukan satu surat. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudatsir ayat 1-3. Sekali lagi bukan satu surat penuh. Ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang pendapat yang ketiga. Surat mana yang pertama kali turun? Ya. Pendapat yang ketiga, yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat dikatakan di sana, di kitab Ulumul Quran, waqila, dan dikatakan, ya, artinya ada pendapat lain yang berpendapat bahwa awaluma, pertama kalinya apa-apa, nazala, yang turun, apa ma, artinya ma di sini adalah surat. Adapun surat yang pertama kali turun adalah suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Hal ini ruwiyah, diriwayatkan, apa zalika, demikian itu pendapat, min tariqi Abi Ishaq, dari jalur Abi Ishaq, ya, riwayatannya atau sanatnya dari jalur Abi Ishaq. An Abi Maisarah, dari Abi Maisarah, qala, Abi Maisarah berkata, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'a, ketika beliau mendengar, as-sauta, pada suara, ya, suara gaib. Jadi yang mendengar hanya Rasulullah, ya, suaranya keras tapi hanya Rasulullah yang dengar. Ketika beliau mendengar suara
suara yang gaib, intalaqa, lalu beliau pergi. Ya. Hariban, dengan keadaan takut, ya, gelisah, cemas. Wa zakaro, dan beliau menceritakan, menyebutkan, menuturkan, tentunya kalau dihubungkan dengan hadis yang lain ya berceritanya kepada Khadijah, ya, menceritakan nuzulal malaki, tentang turunnya malaikat atau datangnya malaikat, ya, alaihi, kepada beliau. Wa kaulahu, dan ucapannya malaikat, artinya malaikat menyampaikan sebuah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat berkata, "Qul, katakanlah Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ila akhiriha, sampai akhir surah. Ya. Jadi pendapat yang ketiga ini, ya, bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah, di mana ketika itu, ya, tentunya ketika itu yang dimaksud ya ketika beliau bertahanus, beliau mendengar suara malaikat dengan jelas, ya. Intinya beliau, malaikat berbicara kepada beliau dan menyampaikan sebuah wahyu firman Allah, surat Al-Fatihah sampai khatam ila akhiriha. Ya, jadi kalau yang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3, Al-Fatihah ya satu surah. Ini pendapat yang ketiga. Mana yang benar, atau apakah ada yang salah atau benar semua atau bagaimana, nanti kita bahas setelah selesai pembahasan subbab ketujuh. Ya, karena nanti masih berurutan. Ini kita skip dulu nih lanjutannya. Nah, singkat cerita, ya, ketika beliau pulang ke rumahnya ini, ya, beliau berbicara atau apa namanya, curhat, ya, kepada istri beliau. Maka sebab yang kelima lanjutannya adalah tentang dukungan istri tercinta. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Ya. Kemudian Rasulullah, singkat cerita, beliau bergegas pulang dalam kondisi menggigil seperti orang yang demam. Ya, ini saking shocknya, shock yang luar biasa. Nah, bukan shock bahasa Sunda, shock atuh. Nah, shock yang membuat saking apanya, orang kalau udah sangat ketakutan, sangat apa namanya, cemas, yaitu kan membuat kondisi tubuh juga menjadi tidak normal. Nah, beliau seperti orang yang sakit demam, kayak menggigil kedinginan. Kemudian beliau berkata, zamiluni, zamiluni, atau ada siruni, ada dua versi, ya. Selimutilah aku, selimutilah aku. Ya, kata beliau kepada Khadijah. Kemudian setelah diselimuti Khadijah dan badan beliau tidak lagi menggigil, kalau di hadis yang panjang itu beliau dikasih air, ya, dikompres gitu, ya. Ya, selesai itu Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami. Kata beliau, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Artinya, saya kenapa nih ya? Kenapa saya ini? Jadi saya takut, apa saya gila ini? Jangan-jangan apa saya mimpi apa gimana nih ya? Pokoknya beliau intinya hatinya carut marut lah, apa namanya, goncang gitu, ya. Kemudian apa yang dilakukan Khadijah, ya, istri tercinta beliau? Khadijah menenangkan Rasulullah
dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan, wahai suamiku. Ya, karena engkau itu kan suka menyambung tali silaturahim, ya, tali persaudaraan, suka membantu orang lain, ya, suka memberi makan orang miskin, suka menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Artinya semua kebaikan-kebaikan Rasulullah itu diungkap oleh Khadijah untuk memberikan support, ya, di samping menenangkan hati beliau untuk menguatkan. Gak mungkin, kau ini kan bukan apa kalau sekarang ya, kau bukan penjahat, kau bukan koruptor, engkau bukan penipu, gitu. Jadi nggak usah takut kalau santai, tenang aja, ya kan. Kamu kan nggak salah ya, kalau disalahin orang kan belum tentu kita salah. Ya, namanya disalahin orang, ya bisa jadi orang itu aslinya benar tapi disalahin orang. Ya. Kayak Rasulullah udah jelas-jelas kalau orang baik begini-begini dan bikin banyak pokoknya kebaikan-kebaikan Rasulullah. Untuk apa? Menenangkan dan memantapkan hati beliau. Nah, jadi Khadijah ini ya tidak hanya menenangkan Rasulullah, Khadijah kemudian mengajak beliau menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sudah berusia lanjut, ya, yang mampu atau menguasai bahasa Ibrani. Setelah mendengar cerita Rasulullah, Waraqah pun mengatakan, kata Waraqah, itu adalah namus, ya, yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan aku masih muda pada saat itu, ya, pada kondisi kamu sudah jadi Rasul itu, andaikan aku masih hidup saat kau mau mengusir, pasti saya akan membelamu. Ya, itu di hadis yang panjang kemarin Sahih Bukhari. Ya, Waraka mengatakan kesungguhannya dan siap membantu Rasulullah SAW jika berumur panjang. Namun ternyata beliau setelah itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia. Yang kita ambil di sini pelajaran yang sangat penting adalah babnya, ya, dukungan istri tercinta. Jadi ketika suami sedang apa namanya jadi ibu-ibu, ya, perhatikan ketika suaminya pulang ke rumah. Ya, kadang-kadang nih ibu-ibu ya lama di rumah, gak ada teman buat ngomong, pengennya kalau begitu ketemu teman langsung ngobrol gitu kan. Nah, sementara suami mungkin di luar sana sudah ketemu banyak orang, apalagi mendapatkan tekanan sana sini, pulang ke rumah pengennya tenang kan begitu. Nah, di sinilah perlu ada apa minimal kesabaran dari para istri, ya, yang cinta sayang kepada suaminya, mampu melihat kondisi keadaan suami ketika suami pulang, ya, ke rumah. Dilihat dulu kondisinya, apakah suaminya baik-baik saja atau tidak. Jangan langsung dicurhatin. Ya baru pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kemana aja sih kok baru pulang jam segini? Ini kan kita mau begini begitu begini begitu. Wah, itu kan. Gitu. Padahal di rumah habis diomelin sama bosnya kali ya. Atau ya di luar mungkin habis dapat tekanan dari atasannya disuruh apa namanya mengundurkan diri mungkin ya. Sampai rumah malah diomelin sama istrinya ini. Nah, seorang istri yang baik, istri yang soleha, ya seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Ya, jadi mungkin perlu disiapkan dulu air putih hangat, ya, atau mungkin perlu di apa siapkan air buat cuci muka dan lain sebagainya lah pokoknya. Ya, intinya ini bagian dari amal soleh, ya, amal kebaikan luar biasa dari seorang istri dalam rangka mendukung suaminya. Jadi dengarkan dulu kondisi sang suami. Ketika si istri sudah bisa mengorek kabar dari si suami tadi, ketika aman ya baru gantian su istri yang menyampaikan keluh kesah atau apa namanya pendapat-pendapat atau laporan-laporan. Nah ini salah satu apa contoh keluarga sakinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Jadi Khadijah nggak mendahului Rasulullah datang. Kenapa? Kok begini? Kenapa begitu? Nah, makanya jangan apa namanya keluar-keluar masuk angin kan pulang-pulang malah diomelin. Karena Nabi kan berkali-kali bertahanus di Gua Hiro, ya.
Jadi disupport suaminya. Nah, ini bagian dari apa namanya, menjaga keluarga yang sakinah sehingga si suami merasa nyaman, betah, tenang, minimal ya hatinya tenang ketika bertemu dengan sang istri. Kenapa? Karena istri ya bisa memahami kondisinya suami. Nah, ini penting. Jadi dimulai dari sana. Ya, dimulai dari situ. Jadi sering sekali terjadi permasalahan ketika ada kondisi tadi. Ya, si istri nunggu lama di rumah, apalagi suami kerjanya seharian, dia nggak ada teman ngobrol, pengennya segera curhat, segera cerita, sedangkan suami ya di luar sudah lelah, pengennya diam, itu kan, pengennya mendapat ketenangan. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bukan cuma itu, ya Khadijah, ketika ternyata mendapati sang suami tercinta mendapat permasalahan, beliau memberikan jalan keluar. Ya, pertama tadi disupport, ditenangkan hatinya, ya kan, diadem-ademin, tenang Pak atau Mas atau apalah ya kan. Kalau kan seorang suami laki-laki yang soleh, yang beribadah kepada Allah, pokoknya diberikan support lah. Ternyata permasalahannya tidak semudah itu dicarikan, dibantu cari jalan keluarnya. Karena walaupun sang suami itu orang yang mungkin berpendidikan tinggi, ketika mendapatkan suatu masalah, terkadang ya pikirannya menjadi tidak luas lagi, maka sang istri yang berperan di sana. Seperti Khadijah ya. Kalau kita sekarang mungkin ya suaminya dianterin ke ke psikiater atau ke penasehat atau kemana ya supaya mendapatkan eh, masukan-masukan ya, yang konkret yang bisa segera minimal meringankan ya beban pikiran dari suaminya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah, dibawa dia ke Waraqah bin Naufal yang memiliki ilmu pengetahuan lebih dibanding Khadijah ya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sampai sini dulu. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk mempertajam pembahasan. Dipersilahkan.